Tabikun. Pada yang terhormat Bapak Dekan FKIP Universitas Lampung beserta jajarannya, yang terhormat para ketua jurusan, sekretaris jurusan, kaprodi di lingkungan FKIP Universitas Lampung. Selamat datang para mahasiswa baru jurusan Pendidikan IPS FKIP Unila tahun ajaran 2020-2021. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul di acara PKKMB dalam keadaan sehat walafiat berkat hidayah dan iradatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita sanjung agungkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dan kita tunggu syafaatnya kelak di akhirul kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Jurusan Pendidikan IPS ini merupakan salah satu jurusan yang ada di FKIP Universitas Lampung yang terdiri dari 5 program studi, yaitu 4 program studi adalah untuk strata 1 dan 1 program studi adalah untuk strata 2. Adapun visi dan misi daripada jurusan Pendidikan IPS, visinya adalah pada tahun 2021 menjadi jurusan terkemuka di Sumatera dalam bidang pendidikan IPS yang profesional dan berkarakter. Sedangkan misinya adalah ada 3. Yang pertama adalah menyelenggarakan pendidikan yang selaras dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Yang kedua adalah melaksanakan program penelitian berbasis pendidikan IPS dan bidang IPS serta menghasilkan publikasi ilmiah. Sedangkan yang ketiga adalah menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis kependidikan IPS dan bidang IPS untuk memecahkan permasalahan masyarakat secara berkelanjutan dan kemitraan. Adapun struktur organisasi pendidikan IPS terdiri dari ketua dan sekretaris jurusan telah dibantu oleh 5 kaprodi. Ketua jurusan adalah saya sendiri, yaitu Dr. Andes Dadi Rusman MSI. Dengan sekretaris jurusan adalah Bapak Dr. Andes Maskun MH. Pendidikan ekonomi, ketua prodinya adalah Dr. Pujiati MPD. Kemudian pendidikan geografi, ketua prodinya adalah Dr. Sugeng Widodo MPD. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, kaprodinya adalah Bapak Hermi Janji SPD MPD. Pendidikan sejarah, kaprodinya adalah Henry Susanto SSMU, dan pasca sarjana magister pendidikan IPS, kaprodinya adalah Dr. Risma Margareta Sinaga MHU. Sebagai sarana penunjang, pembelajaran jurusan IPS didukung oleh 4 laboratorium. Yang pertama, Laboratorium Pendidikan Ekonomi, ketuanya adalah Rahmadianti Putri SEMPD. Yang kedua adalah Laboratorium Pendidikan Geografi, ketuanya adalah Dedi Mijuar SSI MPD. Ketiga adalah Laboratorium Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Prodinya ada Yuniska Normalisa SPD MPD. Dan yang terakhir adalah Laboratorium Pendidikan Sejarah. Ya, ketuanya adalah Justina Asri Bewandari SPD MHU. Sekian sambutan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabipun. Yang saya hormati Bapak Dekan FKIP Unila beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Ketua Jurusan PIPS FKIP Unila. Yang saya hormati Bapak Ibu Kaprodi di lingkungan FKIP Unila. Para mahasiswa peserta PKKMB tahun 2020 yang berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin, arsalahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa safa billahi sahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada kesempatan ini perkenankan saya atas nama sekretaris jurusan PIPS FKIP Unila menyampaikan selamat datang kepada adik-adik, pada anakku mahasiswa baru angkatan 2020-2021 untuk menjadi bagian keluarga besar dari mahasiswa jurusan PPS FKIP Unila.
Pada kesempatan ini, saya selaku Ustaz Jurusan PPS Unila akan menyampaikan tentang tenaga pendidik atau dosen dan tenaga pendidikan administrasi dan pramukantor yang ada di lingkungan jurusan PIPS FKIP Unila sebagai berikut. Jumlah dosen atau staf pengajar dengan jabatan fungsional yang ada di jurusan PIPS FKIP Unila yang berstatus sebagai guru besar sebanyak 1 orang, dan lektor kepala sebanyak 13 orang, dan berstatus fungsional lektor sebanyak 17 orang, dan asisten ahli sebanyak 16 orang, dan dosen non tetap atau non PNS sebanyak 17 orang, sehingga semuanya berjumlah 64 orang dengan kapasitas pendidikan yang S3 berjumlah 12 orang dan yang berpendidikan S2 berjumlah 52 orang. Jumlah tenaga administrasi yang bekerja membantu kegiatan yang ada di jurusan PIPS FKIP Unila sebanyak 5 orang dengan riwayat pendidikan semuanya adalah S1. Dan jumlah pramukantor yang bekerja membantu kegiatan yang ada di jurusan PPS sebanyak 4 orang dengan riwayat pendidikan semuanya pendidikannya SMA atau SLTA. Adapun jumlah mahasiswa yang sekarang ini ada di lingkungan jurusan PPS yang tersebar di dalam 4 program studi S1 dan 1 program studi pasca sarjana adalah sebagai berikut. Untuk pendidikan ekonomi, jumlah mahasiswa aktifnya sebanyak 263 mahasiswa. Pendidikan geografi sebanyak 326 mahasiswa. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan berjumlah 229 mahasiswa. Dan pendidikan sejarah berjumlah 271 mahasiswa, dan pendidikan pasca sarjana magister pendidikan IPS berjumlah 86 mahasiswa. Di jurusan pendidikan IPS ini juga banyak kegiatan-kegiatan mahasiswa yang dilakukan oleh mahasiswa di lingkungan jurusan IPS ini, yang semua kegiatan mahasiswaan di tingkat jurusan ini diakomodir melalui sebuah himpunan kemahasiswaan namanya yang bernama HIMAPIS atau Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini kepada saudara peserta PKMB 2020. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Habib pun yang kami hormati Bapak Dekan FKIP Universitas Lampung, para wakil dekan di lingkungan FKIP Universitas Lampung yang kami hormati, Bapak Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Pendidikan IPS yang kami hormati, para ketua program studi khususnya di lingkungan FKIP Universitas Lampung, dan lebih khusus lagi para ketua program studi di jurusan Pendidikan IPS yang kami hormati. Dan ini sangat spesial pada para mahasiswa, khususnya mahasiswa Pendidikan Geografi. Selamat datang di jurusan IPS program studi Pendidikan Geografi. Kami selaku Kaprodi Pendidikan Geografi mewakili dari dosen-dosen Pendidikan Geografi sangat senang sekali bisa berkenalan dengan Anda, bisa bertatap muka walaupun melalui online atau daring. Para mahasiswa semuanya, saya Kaprodi Pendidikan Geografi, nama lengkapnya adalah Sugeng Widodo. Kalau menggunakan gelar boleh disebut dengan Dr. Sugeng Widodo MPD. Alhamdulillah sudah 2 tahun ini saya dipercaya oleh dosen-dosen Pendidikan Geografi dan juga oleh Bapak Dekan dan Wakil Dekan untuk
menjadi kaprodi di pendidikan geografi. Para mahasiswa pendidikan geografi, sekali lagi saya selaku kaprodi geografi mengucapkan selamat datang ya. Karena ini masih masa pandemi ya, mungkin kalian juga sudah tahu semua. Sekarang lagi ada virus corona ya, COVID-19, sehingga yang biasanya ya pengenalan kampus untuk mahasiswa baru itu dilakukan secara langsung ya, atau tatap muka atau offline, tapi karena ini pandemi maka dilaksanakan secara online. Mudah-mudahan ya kegiatan seperti ini tidak mengurangi makna daripada pengenalan kampus ya, khususnya untuk mahasiswa pendidikan geografi jurusan pendidikan IPS. Baik Bapak Dekan, Bapak Wakil Dekan, Bapak Ketua Jurusan, yang spesial untuk mahasiswa baru, perlu saya sampaikan ya, bahwa pendidikan geografi sampai saat ini usianya kurang lebih sudah 52 tahun ya, alhamdulillah. SK pertama pendidikan geografi itu tahun 1968 ya, 1968, jadi sampai sekarang usianya sudah 52 tahun, dan jumlah alumni pendidikan geografi itu kurang lebih sudah mencapai 1000 lebih ya, bila diakumulasi dari tahun pertama. Kemudian para mahasiswa pendidikan geografi, khususnya mahasiswa baru ya, yang Anda setelah membaca pengumuman bahwa Anda sudah diterima menjadi mahasiswa baru, sekarang Anda sudah sah menjadi mahasiswa pendidikan geografi FKIP Unila. Baik, pendidikan geografi saat ini mempunyai visi ya, bahwa pada tahun 2021 menjadi 5 program studi terbaik di Indonesia yang profesional dan berkarakter. Tentu visi ini diturunkan dari visi universitas. Ya. Kalau visi Universitas Lampung pada tahun 2025 menjadi universitas yang terbaik nomor 10 ya, nomor 10 di Indonesia. Kemudian dari visi universitas diturunkan menjadi visi fakultas ya, yaitu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dari visi fakultas diturunkanlah menjadi visi program studi yang tadi sudah saya sebutkan ya, menjadi 5 terbaik di Indonesia. Nah, apakah ini sudah tercapai? Mungkin 80% sudah tercapai ya, karena sekarang akreditasi program studi pendidikan geografi alhamdulillah sudah A ya. Dari beberapa program studi yang ada di Indonesia khususnya, itu tidak semua mempunyai akreditasi A ya. Yang mempunyai akreditasi A itu antara lain misalnya ada Universitas Negeri Padang ya kalau di Sumatera, kemudian di Jawa itu ada Universitas Muhammadiyah Surakarta, kemudian ada juga di Purwokerto ya. Kalau yang di luar Jawa yaitu di Universitas Gorontalo juga sudah A ya. Nah, akreditasi A ini salah satu untuk mengukur apakah visi misi itu sudah tercapai. Dan alhamdulillah salah satu indikator program studi pendidikan geografi, kalau saya sebutkan tadi, sudah dapat mencapai visinya ya, yaitu akreditasi A. Kemudian untuk mencapai visi tentunya disusun beberapa misi ya. Misi yang pertama adalah menyelenggarakan program pembelajaran atau pendidikan
yang selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan juga menghasilkan tenaga pendidik ya, yang profesional dan berkarakter. Kemudian misi yang kedua, melaksanakan penelitian ya, yang berbasis geografi, baik pendidikan geografi ataupun non kependidikan geografi ya, yang berkaitan atau untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian misi yang ketiga, menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat ya, di bidang geografi maupun non geografi untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Selanjutnya misi yang keempat ya, yaitu menjalin kemitraan dengan masyarakat dan lembaga terkait ya, misalnya dari perguruan tinggi lain ataupun dari lembaga-lembaga pendidikan ya, jenjang menengah ataupun jenjang dasar ya, misalnya SMP ataupun SMA. Nah, tadi disebutkan bahwa salah satu misi itu adalah membentuk alumni-alumni kita ya, baik di bidang pendidikan geografi atau non geografi. Jadi pendidikan geografi yang ada di FKIP Universitas Lampung ini diharapkan mampu ya, menjadikan alumninya itu untuk bekerja di bidang pendidikan dan non kependidikan ya. Karena hal ini berkaitan dengan kurikulum kita ya, kurikulum pendidikan geografi. Pendidikan geografi saat ini menggunakan kurikulum 2016 dan juga 2019. Kemudian nanti untuk mahasiswa baru ya, kalian semua itu rencananya akan menggunakan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka ya. Nah, kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu hampir sama dengan kurikulum 2019 ya, untuk semester 1 sampai dengan semester 4. Nah, pada kurikulum Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka itu nanti pada semester 5 itu dimulai kalian boleh memilih mata kuliah ya, ataupun bidang keahlian di luar pendidikan geografi Universitas Lampung ya. Jadi misalnya nanti kalian pengen belajar di prodi sejarah ya, atau prodi yang ada di MIPA misalnya fisika, itu boleh ya. Atau bahkan di luar FKIP Universitas Lampung ya, misalnya di UPI ya, tapi harus sesuai dengan kurikulum yang kita sediakan. Nah, berkaitan ini barangkali Anda masih mahasiswa baru ya, masih belum begitu memahami, tapi nanti seiring waktu saya yakin Anda akan memahami ya. Mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu ya, sehingga kita bisa bertatap muka. Baik para mahasiswa sekalian, selanjutnya untuk dosen ya. Nah, kalau di perguruan tinggi ini yang mengajar kalian itu dosen namanya ya. Kalau di sekolah SMA namanya guru. Nah, dosen yang ada di pendidikan geografi jurusan IPS FKIP Unila ada 18 orang dosen ya. Yang 5 sudah doktor, kemudian ada 3 kandidat doktor atau mahasiswa S3 ya, selebihnya adalah mahasiswa S2. Jadi tidak ada yang S1. Rata-rata mereka ini dosen kita di pendidikan geografi itu alumni dari UGM ya. UGM ini bukan Universitas Gedung Meneng ya, tapi Universitas Gajah Mada ya, yang rankingnya itu selalu nomor 1, nomor 2, nomor 1, nomor 2 untuk di Indonesia. Ada juga dari UI ya, ada juga dari Malang ya, ada juga dari Universitas Lampung sendiri ya. Selanjutnya mahasiswa kita atau kakak tingkat kalian ya, itu berjumlah 326 ya. Rata-rata mereka ini bisa menjadi sarjana pendidikan itu kurang lebih 4 tahun ya. Kemudian kegiatan
pembelajaran di pendidikan geografi ya, itu ada namanya indoor study dan outdoor study ya. Indoor study itu di dalam ruangan ya, kita ada punya 4 ruangan, ada D1, D2, D3 dan di gedung L dan M ya. Kemudian kita juga punya laboratorium ya, laboratorium lapangan yang ini biasanya untuk mata kuliah yang non kependidikan ya. Karena geografi ada geografi fisik, ada geografi manusia. Nah, yang fisik ini biasanya menggunakan laboratorium lapangan ya, ada alat-alatnya itu banyak sekali. Kemudian kita juga punya lab komputer ya. Selanjutnya untuk kegiatan kemahasiswaan ya, kita ada, kalau di SMA itu namanya OSIS ya, organisasi siswa intra sekolah. Nah, kalau di pendidikan geografi kita ada namanya IMAHAGI, Ikatan Mahasiswa Geografi Indonesia. Ini secara nasional. Dari IMAHAGI nanti diturunkan menjadi IMAGE, Ikatan Mahasiswa Geografi ya. Kita sekarang IMAGE ini juga sedang aktif melaksanakan kegiatan kemahasiswaan ya. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan lain ya yang bersifat kemahasiswaan, yang tadi IMAHAGI dan IMAGE itu adalah prodi ya, yang dimiliki oleh prodi. Selain itu nanti juga mahasiswa geografi ini bisa mengikuti kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas ataupun di tingkat fakultas ya. Misalnya ikut Mapala, kemudian ikut bidang olahraga ya, bidang seni, UKMBS misalnya, itu juga mahasiswa dipersilahkan bisa mengikuti ya. Jadi saya selaku Kaprodi Pendidikan Geografi sekali lagi mengucapkan selamat datang kepada mahasiswa baru khususnya pendidikan geografi di program studi pendidikan geografi jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk acara pengenalan kampus terhadap mahasiswa baru secara online. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi gambaran sedikit ya tentang prodi pendidikan geografi. Tentunya masih banyak pertanyaan ataupun banyak hal-hal yang belum tersampaikan ya, karena waktunya sangat terbatas dan juga daring. Saya kira itu yang bisa saya berikan kepada Bapak Dekan, Bapak Wakil Dekan, Bapak Ketua Jurusan, para kaprodi yang lain dan khususnya mahasiswa. Saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tabi pun, yang terhormat Bapak Dekan FKIP Universitas Lampung, yang terhormat Bapak Wakil Dekan 1, Bapak Wakil Dekan 2, dan Ibu Wakil Dekan 3 FKIP Universitas Lampung, yang terhormat Bapak Ketua Jurusan di lingkungan FKIP Universitas Lampung, Ketua Program Studi di lingkungan Universitas Lampung, dan mahasiswa sekalian. Selamat datang di Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Lampung. Program Studi Pendidikan Ekonomi memiliki visi menjadi program studi terbaik di Sumatera yang menghasilkan tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualitas, berintegritas dan berdaya saing tinggi, serta berjiwa entrepreneur. Misi program studi pendidikan ekonomi yaitu menyelenggarakan proses pembelajaran yang berkualitas, disiplin, bertanggung jawab dengan ditopang oleh penerapan ICT.
menyelenggarakan penelitian yang sesuai dengan karakteristik program studi pendidikan ekonomi sehingga dapat menunjang mutu lulusan. Yang ketiga, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat serta menggalang kerjasama kemitraan yang sinergis dengan stakeholder dalam rangka meningkatkan kualitas dan relevansi lulusan sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja dan dunia usaha. Mencapai visi dan misi terrealisasi pada tujuan, yaitu yang pertama, menghasilkan lulusan yang profesional, berintegritas dan berdaya saing tinggi serta berjiwa entrepreneur. Yang kedua, menghasilkan penelitian yang sesuai dengan karakteristik program studi pendidikan ekonomi sehingga dapat menunjang mutu lulusan. Yang ketiga, menghasilkan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Yang keempat, menghasilkan kerjasama dan kemitraan dengan lembaga pendidikan dan stakeholder. Sasaran program studi pendidikan ekonomi yaitu yang pertama, mewujudkan suasana akademik yang kondusif, kemudian terpenuhinya sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung proses pembelajaran berbasis ICT. Kemudian yang ketiga, meningkatnya kuantitas dan kualitas penelitian dan pengabdian dosen serta publikasi. Kemudian meningkatnya kerjasama dengan stakeholder untuk pengembangan program studi pendidikan ekonomi. Kemudian terwujudnya manajemen profesional dalam pengelolaan program studi pendidikan ekonomi serta sistem informasi komunikasi yang efektif. Selanjutnya, terwujudnya pembelajaran yang berkualitas. Kemudian meningkatnya kualitas output penelitian dan pengabdian dosen dan mahasiswa, tercapainya SDM lulusan yang berkualitas, berakhlak, berdaya saing dan mandiri, tercapainya peringkat terbaik program studi pendidikan ekonomi se-Sumatera, meningkatnya publikasi jurnal ilmiah terindeks Scopus, serta tercapainya pendidikan akreditasi A program studi oleh BAN PT. Profil lulusan program studi pendidikan ekonomi adalah yang pertama, mewujudkan calon pendidik ekonomi, bisnis dan manajemen untuk jenjang SMA dan sederajat. Yang kedua, asisten peneliti pendidikan ekonomi, bisnis dan manajemen. Yang ketiga, menjadi tenaga administrasi dan akuntansi serta menjadi wirausahawan. Kurikulum program studi pendidikan ekonomi mencakup untuk angkatan 2016, 2017, 2018 menerapkan kurikulum 2016. Kemudian pada angkatan 2019 menerapkan kurikulum 2019. Nah, untuk kalian di tahun 2020 ini menerapkan kurikulum 2020 berorientasi kepada Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Secara umum, program studi pendidikan ekonomi menerapkan kurikulum berorientasi kepada KKNI dan SNDikti. KKNI di sini maksudnya adalah bahwa capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan kerja dinyatakan dalam bentuk ijazah dan sertifikat kompetensi. Sementara SNDikti sebagaimana diatur dalam peraturan Kemendikbud, yaitu mencakup standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan pembelajaran dan standar pembiayaan pembelajaran. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka untuk tahun ini sebagaimana Permendikbud ada 8, namun nanti diantaranya yang akan kita laksanakan yaitu terkait dengan pertukaran pelajar, pembelajaran dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama, pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda, serta asistensi mengajar di satuan pendidikan dan KKN tematik model mengajar di desa. Selanjutnya terkait dengan beban belajar dan masa studi, bahwa penyelenggaraan perkuliahan di pendidikan ekonomi mengikuti peraturan yang ada, yaitu dengan beban maksimum beban antara 144 sampai 160 SKS dan masa studi 7 sampai 12 semester. Alhamdulillah untuk program studi pendidikan ekonomi rata-rata masa studi mahasiswa di bawah 4 tahun. Ya, jadi dengan capaian yang selama ini ada, mahasiswa telah mencapai IPK rata-rata di atas 3,5. Nah, alhamdulillah dengan capaian itu maka program studi kita dikatakan
termasuk yang sangat baik untuk di jurusan pendidikan IPS, khususnya di FKIP. Struktur organisasi program studi pendidikan ekonomi terdiri dari ada ketua program studi, kemudian ada ketua laboratorium pembelajaran ekonomi, kemudian ada pengelola jurnal, ada tim penjamin mutu program studi, dan ada pengelola ruang referensi. Nah, adapun ketua lab pembelajaran ekonomi yaitu Ibu Rahmadianti Putri, SEMPD, tim penjamin mutu prodi yaitu Ibu Widya Hesti Tias MPD dan Bu Fani Rahmawati MPD, pengelola jurnal yaitu Ibu Rahmadianti Putri dan Pak Suroto MPD, serta pengelola ruang baca yaitu Pak Suroto dibantu oleh mahasiswa kita. Kemarin sempat dilibatkan adalah Sandika Pratama dan Mila Anggraini. Kemudian komposisi dosen kita nih, program studi pendidikan ekonomi memiliki 13 orang dosen dengan rincian sebagai berikut. Ada 3 orang berkualifikasi S3, kemudian ada 10 orang berkualifikasi S2. Adapun jabatan fungsionalnya, 5 orang dosen itu memiliki jafung lektor kepala, 3 orang itu lektor, dan asisten ahli 5 orang. Sehingga rasio antara dosen dan mahasiswa di kita termasuk bagus, yaitu 1:20 ya, karena jumlah kita saat ini jumlah mahasiswa adalah 263 total. Program studi pendidikan ekonomi memiliki beberapa kegiatan kemahasiswaan yang terhimpun dalam Asosiasi Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi, disingkat dengan ASEPS. Kemudian ASEPS juga anak-anak kita alhamdulillah terlink dengan himpunan mahasiswa program studi pendidikan ekonomi seluruh Indonesia dalam wadah IMAPESI, dan tahun lalu kita 3 orang masuk dalam kepengurusan pusat. Nah, selain itu, melalui ASEP dan IMAPESI, mahasiswa kita berkontribusi dalam berbagai event yang menghasilkan prestasi baik akademik dan non-akademik. Program unggulannya diantaranya adalah ASEP itu menggelar setiap tahun adalah Desa Binaan dan Economic Education Fair. Selain itu, bagi para alumni pendidikan ekonomi bisa mengikuti asosiasi, yaitu Asosiasi Program Studi Pendidikan Ekonomi, di mana terwadahi di situ semua alumni kita yang berprofesi sebagai guru atau pendidik dan dosen pendidikan ekonomi. Mahasiswaku sekalian, kami semua memiliki obsesi dan cita-cita untuk melayani mahasiswa sebaik mungkin. Belajarlah dengan penuh kesadaran dan keikhlasan, semata-mata mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwa ilmu itu harus utama digali, ilmu dulu baru amal, ya. Lakukan dengan contoh yang terbaik, ya. Kemudian yakinlah bahwa tidak ada hasil yang mengkhianati proses, bersungguh-sungguhlah dan kelolalah waktu Anda dengan sebaik-baiknya. Semoga berhasil, selamat menimba ilmu, semoga sukses selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dekan, yang terhormat Bapak Kajur, yang terhormat rekan sejawat dosen Prodi Pendidikan Sejarah. Pada hari ini saya menyajikan profil program studi pendidikan sejarah untuk diketahui bersama. Pertama, tentang sejarah berdirinya Prodi Pendidikan Sejarah. Prodi Pendidikan Sejarah berdiri pada tahun 1968 melalui Kepres nomor 7 1968, hasil dari penyatuan Fakultas Keguruan dan Fakultas Ilmu Pengetahuan IKIP Jakarta cabang Tanjung Karang. Prodi Pendidikan Sejarah mempunyai visi menjadi prodi yang terbaik pada tahun 2025 pada tahun 2025 di Sumatera.
Misi program studi adalah menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan perkembangan teknologi dan pengetahuan sehingga dapat menciptakan lulusan yang siap kerja dan profesional. Misi yang kedua adalah menyelenggarakan penelitian dan pengabdian sesuai bidang ilmu berbasis kesejarahan dan ilmu budaya sehingga akan meningkatkan mutu program studi. Fasilitas-fasilitas yang ada pada program studi meliputi ruang kuliah 3 ruang berada di lantai atas pada gedung C. Kemudian ruang ujian dan ruang seminar juga di lantai atas pada gedung C. Dan laboratorium pendidikan cara mempunyai 2, yaitu indoor dan outdoor. Laboratorium indoor meliputi laboratorium produksi, laboratorium bengkel kerja, dan laboratorium pembelajaran. Laboratorium produksi maksudnya memproduksi perangkat-perangkat pembelajaran. Laboratorium bengkel kerja adalah laboratorium praktek untuk mahasiswa membuat perangkat pembelajaran, dan laboratorium pembelajaran sendiri sebagai laboratorium micro teaching. Untuk laboratorium outdoor, kita memiliki kerjasama dengan situs Buku Raharjo sebagai situs laboratorium 3 zaman, yaitu zaman prasejarah, zaman Hindu-Buddha, dan zaman Islam. Selain itu, kita punya kerjasama dengan Museum Lampung sebagai laboratorium budaya Lampung. Selain fasilitas-fasilitas tersebut, Prodi Sejarah juga mempunyai fasilitas pendukung. Fasilitas pendukung tadi meliputi kerjasama dengan dunia pers, kerjasama dengan media penyiaran yang bisa dipergunakan untuk magang bagi mahasiswa program studi pendidikan sejarah. Pada kinerja program studi dilaksanakan banyak pengabdian dan penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas program studi. Sementara untuk pembelajaran, kita menjalin kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi negeri di wilayah barat untuk peningkatan mutu pembelajaran. Demikian sekilas informasi profil program studi yang mungkin bermanfaat bagi adik-adik yang masuk seleksi diterima menjadi mahasiswa di program studi pendidikan sejarah. Saya ucapkan selamat datang, selamat belajar. Semoga Anda bisa menyerap segala ilmu yang disajikan pada program studi pendidikan sejarah. Terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Tabifun. Selamat datang mahasiswa baru angkatan 2020 di Universitas Lampung. Pada kesempatan ini, perkenalkan saya Bapak Hermianzi SPD MPD selaku Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Lampung. Izinkan saya untuk menyampaikan profil sekilas program studi PPKN. Program studi PPKN berdiri sejak tahun 1968 dengan program sarjana muda. Kala itu bergelar BA atau Bachelor Hukum. Kemudian sejak tahun 1982 program pendidikan di PSPKN menjadi program sarjana dengan berkualifikasi S1 dengan bergelar doktorandus dan doktoranda. Demikian pula pada penamaan PSPKN. Awal mulanya PSPKN ini bernama Sipik Hukum. Kemudian berubah menjadi pendidikan moral
Pancasila dan Kewarganegaraan atau PMPKN. Kemudian pasca reformasi tercatat prodi ini menjadi Pendidikan Kewarganegaraan, dan sampai saat ini program studi ini bernama Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan hingga saat ini. Kemudian sejak tahun 1993 gelar yang ada di program studi PKN lulusannya menjadi SPD sejalan dengan keputusan menteri dan diperkuat dengan peraturan akademik Unila. Saat ini PSPPKN terakreditasi B versi Ban PT, dan program studi PKN merupakan satu-satunya program studi yang ada di Provinsi Lampung. Saat ini PSPKN mengusung visi pada tahun 2025 PSPKN unggul dan berdaya saing yang berkarakter. Dengan visi itu, program studi PKN menjalankan misi di bidang pendidikan yang selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melaksanakan pengabdian berbasis pendidikan kewarganegaraan, pendidikan nilai, pendidikan politik, dan pendidikan hukum, menyelenggarakan penelitian di bidang pendidikan nilai dan moral, pendidikan hukum, pendidikan politik, dan kemasyarakatan. Serta misi yang keempat adalah menjalin kemitraan yang bersinergi dan saling menguntungkan. Berdasarkan visi dan misi yang telah kami canangkan, kami mengusung satu moto bahwa menjadi warga negara cerdas yang berkarakter. Visi, misi, dan moto yang telah kami buat di program studi PKN itu menjadi dan kami jadikan sebuah inspirasi di dalam melaksanakan kegiatan Tridharma perguruan tinggi oleh Sivitas program studi PKN. Selanjutnya, dosen PKN sampai tahun 2020 itu berjumlah 16 orang yang berkualifikasi doktor dan magister, yang kesemuanya itu merupakan bidang keahlian di pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Dalam kegiatan sehari-hari keadministrasian kami ditopang oleh satu admin program studi yang berkoordinasi langsung di bawah naungan jurusan pendidikan ilmu pengetahuan sosial. Selanjutnya, bidang kajian yang ada di program studi PKN itu pertama adalah bidang pendidikan nilai moral Pancasila. Bidang kajian yang kedua adalah pendidikan politik dan kenegaraan. Bidang kajian keilmuan yang ketiga adalah bidang pendidikan hukum dan kemasyarakatan, serta bidang kajian yang keempat adalah pendidikan kewarganegaraan. Keempat bidang kajian ini diproyeksikan untuk mencapai kompetensi lulusan program studi PKN. Yang selanjutnya adalah kurikulum program studi PKN. Saat ini program studi PKN menyelenggarakan kurikulum 2016 dengan paradigma KKNI, kemudian kurikulum 2019 mengusung KKNI dan peminatan, serta pada tahun 2020 ini sedang diarahkan untuk mengimplementasikan Merdeka Belajar Kurikulum Merdeka, yang isinya juga meleburkan mengadopsi paradigma KKNI dan peminatan. Syarat minimal lulus untuk menjadi sarjana program studi PPKN adalah 144 SKS. Selanjutnya, kompetensi utama yang dimiliki oleh lulusan program studi PKN adalah menjadi guru program studi dan mata pelajaran PPKN di sekolah. Sebagaimana kita ketahui, mata pelajaran PPKN ini merupakan mata pelajaran wajib nasional yang ada di setiap jenis jenjang dan jalur pendidikan, sehingga terbuka luas ruang kerja bagi lulusan. Mata pelajaran PKN ini atau materi PPKN ini diajarkan sejak usia dini atau SD sampai pada perguruan tinggi. Selanjutnya adalah pada saat mahasiswa berada di program studi PKN, mahasiswa selain dididik, dikembangkan, dilatih secara akademis, melainkan juga dididik, dilatih dalam bidang non-akademis. Kegiatan-kegiatan non-akademis itu salah satunya diwadahi dalam sebuah forum kegiatan kemahasiswaan
yang disebut dengan Forum Pendidikan Kewarganegaraan atau disingkat dengan Fordika. Beberapa kegiatan-kegiatan unggulan yang ada di program studi PKN melalui mitra kerja dengan mahasiswa melalui Fordika itu diantaranya adalah Patriot Pelatihan Bela Negara dan Olimpiade PKN. Dua kegiatan ini merupakan kegiatan unggulan yang sudah berlangsung 6 tahun berturut-turut, yang di dalamnya itu juga mengasah skill sebagai warga negara muda yang cerdas lagi baik tadi, karena di dalam kegiatan itu selain pengetahuan warga negara atau civic knowledge, tapi juga dikembangkan civic skill dan civic disposition-nya. Nah, di situ harapannya mahasiswa selain dikuatkan secara akademik, tapi juga dikuatkan dalam hal minat dan bakat untuk menjadi satu kesatuan dalam mewujudkan satu kompetensi lulusan sarjana program studi PKN ini. Selanjutnya, setelah mahasiswa ada di program studi, dilakukan kegiatan pembimbingan, pembinaan, dan pelatihan terkait dengan life skill, mahasiswa juga secara umum itu dikembangkan minat dan bakatnya di level universitas di bawah naungan unit kegiatan kemahasiswaan. Setelah lulus dari program studi PKN, mahasiswa lulusan akan tergabung di dalam wadah alumni yang diantaranya dalam profesi keguruan program studi PKN itu ada Forum Asosiasi Guru PKN dan Peminat Pemerhati Pendidikan Kewarganegaraan, serta pada level nasional itu berada pada Asosiasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia. Demikian sekilas profil program studi PKN. Mudah-mudahan mahasiswa baru Universitas Lampung mendapatkan kemudahan, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, serta mendapatkan keridhaan dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala, agar di dalam menjalani proses pendidikan tidak mengalami beberapa hambatan ataupun halangan yang berarti. Akhir kata, selamat datang mahasiswa program studi PKN khususnya di kampus tercinta Universitas Lampung. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.